Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Karimil Manan. Sekarang sampai halaman 11 yang baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakariha lan sengit gedeng tidak suka kaumun sapa kaum al-qiraata ing maca Al-Qur'an fil hammami ing dalem padusan utawa nek di Arab padusan anget yes tempat mandi biasanya. Kalau zaman dulu itu tempat mandi itu umum. Fil hammami ing dalem padusan utawa kulah. Watori kilan dalan. Wahtarolan milih sapa asy-Syafi'iyatu ulama mazhab Syafi'i. Syafi'iyah itu ulama mazhab Syafi'i. Allah tukroha ing yen to ora den makrohake apa qiraah fihima ing dalem hammam wa thariq malam yastaghil ing dalem selagine ora ketunggul sapa wong sapa qari. Banyak orang yang tidak suka membaca Al-Quran di tempat mandi atau di jalan. Banyak orang atau ulama yang tidak suka. Jadi tidak baik, mengatakan tidak baik baca Quran di tempat mandi atau di jalan. Tapi ulama mazhab Syafi'i memilih bahwa membaca Al-Quran di tempat mandi bukan tempat kencing beda lagi nanti. Kalau tempat toilet, tempat buang air kecil, air besar nanti beda hukumnya. Ini hanya tempat mandi karena belum tentu tempat mandi itu digunakan untuk buang air, belum tentu. Dan ulama mazhab Syafi'i memilih tidak makruh membaca Al-Qur'an di tempat mandi dan di jalan malam yastaghil selama dia tidak sibuk melakukan pekerjaan lain. Jadi selama tidak sibuk dengan pekerjaan lain, kegiatan lain sehingga jadi kacau, maka tidak makruh. Boleh baik-baik saja kalian berjalan sambil membaca Al-Qur'an. Jalannya santai, ini kira-kira ndak masalah. Ini ndak akan jadi kacau, terganggu. Saya naik motor juga ndak akan nabrak, aman. Pokoknya kiranya aman, nyaman, itu tidak makruh menurut ulama mazhab Syafi'i. Wa illa di tempat mandi asalkan bukan tempat kencing atau BAB, nah, itu juga ada masalah. Wa illa lan lamun ora lam yastaghil kurihat mongko den makruhake apa qiraah kahusin kaya motong suket wabaitir rohalan panggonan mubeng wahia hale utawi baitir roha taduru iku mubeng apa baitir roha. Kalau kita ini sibuk melakukan pekerjaan maka menjadi dimakruhkan karena nanti tidak nyaman, tidak baik. Misalkan orang memotong rumput sambil ngarit, sambil baca Al-Qur'an, nanti malah keliru, tangannya yang diret. Nah, itu ya makruh seperti itu. Pokoknya kita sibuk melakukan pekerjaan, ya sudah usah baca. Nanti kalau sudah tenang, nyaman, baru membaca. Wabaiti roha, tempat yang berputar. Kamu sedang bermain di wahana itu berputar-putar. Nah, nanti kamu bingung, pokoknya jadi kacau.
Sehingga orang sedang sibuk melakukan pekerjaan sehingga jadi kacau, tidak fokus antara pekerjaan dan baca Al-Quran. Bisa saja pekerjaannya yang berantakan atau pekerjaannya tidak berantakan tapi bacaan Al-Qurannya yang keliru terbalik-balik malah. Daripada bacaannya yang keliru-keliru, ya mending nanti saja pekerjaannya diselesaikan baru membaca Al-Quran. Wal aswaqi, lan piro-piro pasar. Di pasar juga dimakruhkan baca Al-Quran. Nah, di pasar. Tapi karena apa? Pada umumnya pasar itu sangat ramai. Orang itu sibuk dengan pekerjaan tawar-menawar. Nanti tidak fokus baca Al-Quran, jadi kacau. Mbah lah. Pokoknya tempat yang tidak nyaman banget untuk membaca Al-Quran. Sambil di pasar ramai ngono membaca Al-Quran. Nah, nanti ya sudah enak lah. Wa mawatinil lagoti, lan panggonan rame, lan piro-piro jamak nggih, lan piro-piro panggonan ramai, di tempat-tempat ramai, di keramaian. Ini termasuk dimakruhkan membaca Al-Quran. Sedang tempat yang ramai gaduh, entah ada apa, pembagian BLT atau lagi coblosan pilkades atau penghitungan suara pemilu, itu tempat yang ramai, ada tontonan, ada macam-macam. Wah, baca Al-Quran nanti malah bisa saja kalau konsentrasi terganggu, bacaannya yang keliru. Pokoknya tidak enak, itu dimakruhkan. Walagwi, lan panggonan nganggur atau tempat main-main. Panggonan nganggur, tempat bermain yang sehingga di wahana tempat bermain di situ tidak enak, tidak nyaman kalau untuk baca Al-Quran. Jadi karena situasi yang memang tidak mendukung. Wa majma'is sufahai, lan gon kumpule pira-pira wong kang mendu. Mendu itu orang yang otaknya tidak beres, tapi bukan tidak sampai gila. Bahasa Jawane wong gendeng-gendeng, wong apa? Tolol-tolol, orang yang pokoknya berpikirnya itu tidak sehat lah, tapi tidak sampai orang gila, masih waras, kategori waras, tapi pemikirannya itu tidak sehat. Orang-orang bahasa orang apa? Wong gendeng-gendeng, wong goblok-goblok, wong apa tolol-tolol, orang yang berpikirnya tidak sehat. Itu kita baca di tempatnya orang-orang seperti itu makruh, karena bisa saja memungkinkan malah menjadi bahan tertawaan. Orang ngaji malah ditertawakan, buat candaan. Wah, malah tidak bagus, ya penting tidak usah baca. Awar wong sufaha wong sing apa bloon wis. Wa baitil kholai, lan panggonan persepen. Maksudnya ini toilet, tempat buang air kecil atau buang air besar. Tempat panggonan persepen ini juga dimakruhkan. Watukrohu, lan den makruhake apa qiraah aidon hale maneh linnaisi, kedue wong kang ngantuk. Nah, kalau ngantuk juga dimakruhkan membaca Al-Quran. Mungkin sampean ngaji, baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran kan butuh waktu yang banyak. Dalam keadaan ngantuk, tidak usah dilanjutkan. Kalau sudah ngantuk banget, tidak usah dilanjutkan ya. Ngantuk ya tidur. Obatnya ngantuk itu apa? Tidur. Jadi kalau ngantuk dimakruhkan membaca Al-Quran. Kenapa dimakruhkan? Makhofatal gholati, krono kuatir keliru, khawatir bacaannya malah salah. Baca surat Al-Kafirun saja bulet-bulet tidak selesai. Surat
Al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abad. Kok bingung malah enggak selesai-selesai gitu. Baca surat Yasin itu biasanya yang banyak ya, kembali ke depan lagi. Loh, kok sampai sini lagi? Bulet. Kalau udah ngantuk ya ngantuk. Kalau ngantuk bagaimana? Tidur. Jangan tidur dulu, ngopi dulu. Ngopi ya kalau masih belum waktunya belum begitu malam, belum bagus untuk tidur ya ngopi dulu, ngopi seger ngaji lagi. Nanti kalau sudah malam ngantuk lagi baru tidur. Jangan langsung baru habis isya kok santri kok langsung tidur gitu. Waktu produktif ya habis isya itu bagi santri beda sama orang yang kerja keras. Itu kan siang hari kerja keras mungkin habis isya sudah ngantuk. Tapi kalau santri ya malam hari itu waktu yang produktif untuk mengaji. Kalau ngantuk ngopi dulu. Wa fi halatil khutbati lan ing dalem tingkah lan ing dalem nalikane khutbah utawa tingkah khutbah. Ketika ada khutbah Jumat, liman keduwe wong yasma'u kang krungu sapa man ha ing khutbah. Ketika khutbah Jum'ah atau khutbah salat Id ini juga dimakruhkan membaca Al-Qur'an. Nggih, jangan sampai imamnya khutbah, makmumnya malah baca Al-Qur'an, itu makruh. Nggih. Kalau waktu khutbah yang seharusnya dilakukan apa? Diam mendengarkan khutbah. Ansitu, diamlah kalian, wasma'u, dan dengarkan lah, wa'ati'u, dan taatilah, rahimakumullah, semoga Allah menyayangi kalian. Itu yang harus dilakukan, diam dan mendengarkan, tidak dengan yang lain walaupun itu kebaikan. Wae khutbah kok baca Al-Qur'an, wae waktu khutbah kok malah apa? Puter tasbih, dzikir, wiridan, itu kurang bagus, tidak bagus. Yaitu makruhkan wiridan apa maca Al-Qur'an dan lain-lain. Ono sing ngapalno nandoman barang, itu dimakruhkan. Wayah khutbah nggih diam mendengarkan khutbah. Kalau mau baca Al-Qur'an nanti setelah selesai sholat Jumat. Wa ayyakuna lan yen to ana wa ayyakuna lan yen to ana sapa wong ala akmalil ahwali iku ing atase paling sampurnane pira-pira tingkah. Wa akrami syama'ili lan luweh mulyane pira-pira tingkah utawa panggonan. Dan sunnahnya lagi adalah membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan yang paling bagus. Nah, itu dicari keadaan yang paling bagus dan tempat-tempat yang paling mulia. Cari waktu yang paling bagus, waktu yang tenang dan tempat yang tenang, tempat yang bersih dan tenang, enak, nyaman baca Al-Qur'an. Kalau di tempat rame, di jalanan, di mana tempat keramaian itu kurang bagus karena tidak enak. Beda kalaupun baca ya bisa baca asal membaca. Beda kalau orang membaca itu di tempat yang tenang, tempat yang bersih, tempat yang tenang, itu bacanya bisa enak. Kalau dia ngerti maknanya
bisa baca sambil angen-angen maknane. Tapi kalau bacanya di pasar, bacanya di jalan, ya mesti ora iso angen-angen maknane. Di tempat keramaian sudah sempat. Hanya baca lafadznya saja sudah benar, itu sudah jos, ngono lho nggih. Sudah bagus, ndak sempat angen-angen maknane. Itu di tempat yang keramaian, di depan TV sambil nonton sinetron juga, walaupun di kitab tidak ada. Depan nanti mau baca Al-Qur'an, di depannya ada TV-nya ada sinetron, malah ada dangdutan apa wes. Nah, itu tidak kurang bagus iku nggih. TV-nya dimatikan dulu. Lho, dimatikan dulu, baca Al-Qur'an dulu. Kalau baca Al-Qur'annya sudah selesai baru terserah sampeyan, guys. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.